Pertemuan 5 saat ini kita akan membahas mengenai use case diagram. Pada dasarnya, use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan pada sebuah sistem. Nah, bicara tentang fungsionalitas, fokusnya adalah adanya sebuah prosedur, adanya sebuah set-set aktivitas yang dibundle dalam satu prosedur, dan kemudian penekanannya pada apa yang dilakukan oleh prosedur tersebut di dalam sebuah sistem. Jadi bukan bicara tentang bagaimana, bukan bicara tentang hal-hal teknis. Secara tidak langsung, fungsionalitas nanti kalau dijabarkan yang diarahkan ke dalam activity diagram akan dapatkan uraian-uraian urutan aktivitas atau langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan. Nah, use case diagram ini menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang usernya, penggunanya. Entah itu penggunanya dari pihak internal ataupun eksternal. Dalam artian entah itu penggunanya dalam perusahaan atau di luar perusahaan misalnya. Dan kemudian fokus pada penggambaran use case diagram berdasarkan proses komputerisasinya. Meskipun pada dasarnya tidak selalu proses komputerisasi itu dimanifestasikan atau diinterpretasikan dalam penggambaran use case diagram. Tapi setidaknya fungsionalitas pada sistem yang digambarkan pada use case diagram harus merujuk pada adanya proses komputerisasi. Secara tidak langsung, use case diagram menggambarkan pola perilaku dalam sebuah sistem. Nah, bicara tentang perilaku, adanya kegiatan, aktivitas, gitu ya, dalam sebuah fungsionalitas, gitu ya, dan itu harus saling berhubungan dengan fungsionalitas yang lain dan juga aktor yang terlibat nanti di dalam penggambaran use case diagram. Nah, secara tidak langsung, notasi yang ada dalam use case diagram itu terdiri dari use case, aktor, relationship, kemudian ada sistem boundary box, dan package. Nah, ini adalah sebelah kanannya ada gambar yang menyatakan notasi-notasi pada use case diagram. Pertama, untuk use case itu digambarkan dengan horizontal ellipse. Ketika menggambarkan ini, harus diperhatikan bahwa use case ini dibangun berdasarkan kebutuhan aktor. Kebutuhannya itu merupakan apa yang dikerjakan dalam sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Sehingga ketika kita membicarakan tentang apa yang dikerjakan sistem, maka penamaannya juga harus menyatakan apa yang menjadi capaian, gitu ya. Tapi yang menjadi capaian dari interaksinya dengan aktor. Nah, kemudian ketika kita membangun atau memberikan nama pada use case, jangan lupa memberikan penamaan dalam bentuk kata kerja. Contoh sederhana misalnya, melakukan verifikasi, atau misalnya melakukan pembelian, atau misalnya melakukan audit. Nah, itu sudah menyatakan adanya kata kerja, melakukan, dikenai aktivitas tertentu gitu ya, dan itu aktif. Nah, kemudian penamaan use case itu boleh terdiri dari beberapa kata, gitu ya. Seperti tadi ya, ada 2 kata dan 3 kata. Tapi bukan berarti penamaan use case itu disertai dengan kata dan, tanda petik dan, gitu ya. Karena kalau contoh, melakukan verifikasi dan melakukan audit, secara tidak langsung fungsionalitas dalam use case tersebut menggambarkan ada 2, gitu ya. Nah, dalam penggambaran use case itu tidak dibutuhkan pemberian nama 2 fungsionalitas, satu saja, gitu ya. Ya sudah, melakukan verifikasi, itu use case 1. Kemudian berikutnya gambar lagi use case yang lain. Misalnya melakukan audit. Nah, itu sudah ada 2 use case. Tapi kalau dijadikan satu, itu tidak tepat. Ya, jadi tidak boleh ada pemberian nama dengan kata dan. Tanda petik dan juga tanda petik atau gitu ya. Setidaknya itu jadi pilihan kan. Itu tidak tepat. Dan kemudian tidak boleh ada 2 atau lebih use case yang memiliki nama sama. Jadi nggak boleh duplikasi. Nah, kemudian aktor. Aktor digambarkan seperti gambar pada pojok kanan bawah. Nah, di sini aktor itu harus menggambarkan entah itu orang
entah itu sistem, eksternal entitas, ataupun stakeholder yang fokusnya dia menyediakan atau menerima data atau informasi dari sistem. Nah, aktor ini penting sekali kita gambarkan karena dari use case itu harus ada keterlibatan dengan aktor mana. Jadi tidak boleh dalam penggambaran use case itu tidak ada aktor, gitu ya. Nah, idealnya aktor itu bukan hanya satu, tapi lebih dari satu, meskipun pada dasarnya menggambarkan fungsionalitas sistem. Walaupun aktornya satu, it's okay, tapi ketika bicara tentang penggambaran fungsional sistem, apalagi skopnya lumayan besar, pasti akan ada keterlibatan aktor-aktor yang lain. Jadi aktor itu nggak akan hanya satu, bisa lebih gitu ya. Dan kemudian aktor itu harus menggambarkan sebuah tugas atau peran, bukan menggambarkan posisi jabatan. Contoh sederhana ketika misalnya Anda membangun sistem untuk akademik. Di situ ada bicara tentang kepala sekolah. Nah, kita bukan fokus dia sebagai kepala sekolah, tapi dia fokus pada peran atau tugasnya itu sebagai apa di situ. Kalau misalnya dalam sistem tersebut Anda menuliskan sebagai pelaku atau stakeholder yang memverifikasi atau verifikator. Nah, tapi jabatannya kepala sekolah. Nah, Anda kalau mau nulis pelaku atau tadi ya, stakeholder verifikator, it's okay, nggak ada masalah. Pun demikian, Anda menulis kepala sekolah pun nggak ada masalah. Karena fokusnya bukan lagi di jabatan, tapi dia punya peran atau tugas seperti apa. Secara nggak langsung, si kepala sekolah itu punya peran, punya tugas, yaitu untuk memverifikasi sesuatu, entah itu dokumen ataupun aktivitas. Gitu ya. Nah, kemudian, aktor itu harus ada aktor yang memberi atau menerima, memberi input atau menerima output dari sistem. Jadi, nggak akan mungkin aktor itu tidak punya relasi, dalam artian relasinya ya cuma ngelihat view, itu bukan. Gitu ya. Kalau Anda asumsikan dia hanya melihat saja, view saja, itu belum cukup. Dia harus menyatakan bahwa perannya sebagai apa? Sebagai aktor yang misalnya melihat atau memverifikasi atau mengambil data, mengambil informasi gitu ya, merekam informasi, memberikan data gitu ya. Itu harus ada. Dan nanti aktor pun harus dideklarasikan. Aktor pun harus ada deskripsinya. Jadi Anda tidak hanya menggambarkan aktor, misalnya kepala sekolah, tok selesai dalam penggambaran. Itu nanti akan ada tabel yang menyatakan aktor kepala sekolah ini punya peran apa, punya deskripsi sebagai apa. Gitu ya. Nah, kemudian penamaan aktor itu harus menggunakan kata benda. Nah, kemudian dalam sebuah aktor, ini meskipun jarang digunakan, tapi kalau kita menggambarkan secara detail, kita perlu memberikan aktor dengan penamaan apakah dia terindikasi sebagai sebuah sistem. Dalam artian sistem ini, Pak, apakah mungkin ini sebuah aplikasi, software, sistem informasi? Ya, kita asumsikan sebagai sebuah sistem. Nah, jadi aktor ini nanti ketika misalnya contoh yang tadi, adanya sistem informasi pendidikan, gitu ya, akademik, di mana ketika ada misalnya penjadwalan, ini akan berelasi dengan misalnya sistem informasi kepegawaian. Nah, aktornya itu diberikan notasi aktor dengan namanya nama sistem informasi kepegawaian. Berarti ada interaksi nih antara jadwal dengan kepegawaian. Misalnya, bisa jadi sistem informasi kepegawaian itu menerima informasi tentang jadwal, di mana jadwal tersebut akan memplot siapa saja misalnya guru, pengajar, ataupun dosen yang akan terlibat dalam jadwal di 1-2 kelas. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada aktor yang bernama time. Ini mengindikasikan adanya sebuah kegiatan atau schedule event gitu ya. Dan ini terjadi secara periodik. Jadi nggak akan mungkin dadakan gitu ya. Nah, ini bukan dadakan yang temporer, tapi ini udah ada kebutuhan waktu yang sesuai gitu, periodik sesuai periodenya. Nah, kemudian di sini ada keterangan tambahan, aktor utama itu hendaknya diletakkan pada bagian pojok kiri atas dari diagram. Sebenarnya tidak ada aktor utama ataupun aktor yang katakanlah
peran pengganti ataupun aktor secondary dan sebagainya. Tidak ada. Semua aktor itu sama, yang penting ada keterlibatan. Cuman maksud kata aktor utama di sini yang diasumsikan dia dikenai aktivitas dan juga mengenai sebuah aktivitas, dalam artian dia aktor yang aktif sekaligus aktor yang pasif. Jadi dia aktor ini menerima input gitu ya. Memberikan input data dan juga menerima output, yaitu informasi. Tapi ada saja kadang aktor yang hanya menerima input saja, atau dia hanya memberikan input saja, atau dia hanya aktornya mendapatkan output saja. Nah, untuk asosiasi dibicara tentang bagaimana kita menggambarkan relasi gitu ya. Nah, relasi antar aktor dengan use case. Pun demikian adanya juga relasi antar use case dengan use case yang lainnya. Dan ada juga relasi antar aktor dengan aktor. Nah, pada dasarnya asosiasi tersebut menggambarkan bagaimana keterlibatan gitu ya. Keterlibatan dalam fungsionalitas sebuah sistem, tapi bukan menggambarkan aliran data dan informasinya. Jadi ini bicara tentang fungsionalitas, keterlibatan antara fungsionalitas, adanya aktivitas, adanya kegiatan. Nah, dalam satu prosedur diasumsikan. Jadi bahasa sederhananya prosedur itu fungsionalitas, biar mudah dipahami, gitu ya. Jadi dalam prosedur ini pasti akan ada melibatkan prosedur satu dengan prosedur yang lain. Melibatkan antara prosedur satu dengan aktor dengan aktor 2 dan sebagainya, gitu ya. Jadi bukan pada bagaimana datanya didapat, informasinya diberikan, bukan. Nah, itu untuk asosiasi. Nah, jenis asosiasi itu ada 4, yaitu asosiasi antara aktor dan use case, antar use case, kemudian ada generalization atau inheritance antar use case, dan generalization inheritance antar aktor. Ini adalah asosiasi antar aktor dan use case. Nah, garis tanpa panah itu mendefinisikan asosiasi antara aktor dan use case. Gitu ya. Namun, ketika kita memberikan tanda panah terbuka gitu ya, itu mengindikasikan bahwa aktor itu berinteraksi secara pasif dengan sistem. Jadi biasanya digambarkan aktor ke use case-nya. Ada tanda panah. Jadi use case-nya itu tanda panahnya itu ada di posisi ujung use case. Nah, itu berarti si aktor itu berinteraksi tapi pasif, tidak aktif. Namun kalau tidak dengan menggunakan tanda panah secara tidak langsung, asosiasi antar aktor dan use case, aktornya itu berinteraksi secara aktif dengan use case-nya pada sebuah sistem. Asosiasi antar use case itu dibagi menjadi 2, include dan extend. Nah, maksudnya include di sini adalah menyatakan bahwa satu use case itu menjadi keharusan, menjadi syarat gitu ya, bahwa use case ini akan berjalan, ada kegiatannya, aktivitasnya gitu ya, berdasarkan use case yang sebelumnya. Jadi, secara sederhananya, use case yang satu bergantung pada kehadiran use case yang kedua. Tanpa adanya use case yang kedua, maka use case yang pertama itu tidak akan aktif, tidak akan berfungsi. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita menginginkan adanya requirement dalam sebuah fungsionalitas, dalam sebuah prosedur, kita harus melihat apakah ada prosedur atau fungsionalitas yang lain. Itu yang menjadi syarat. Nah, ini contohnya ketika misalnya aktor nasabah ingin membuka rekening. Nah, ketika membuka rekening harus ada fungsionalitas, prosedur, pencatatan data pribadi. Gitu ya. Tanpa adanya pencatatan data pribadi, maka buka rekening itu tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga buka rekening merupakan pencatatan data pribadi merupakan syarat atau requirement atau keharusan ketika ingin melakukan fungsionalitas buka rekening. Dan ini digambarkan dengan catat data pribadi memberikan tanda panah gitu ya ke arah buka rekening,
Kemudian harus disertakan di sini include, kata include-nya yang berdekatan dengan relasi asosiasinya ini, ya. Demikian juga contoh berikutnya, ketika ingin logon validasi login ya, ini harus ada register course dulu dengan maintain kurikulum dulu. Kalau tidak ada kedua ini, maka logon validation itu tidak akan aktif, tidak akan berfungsi. Jadi secara nggak langsung penggambarannya harus register course dan maintain kurikulum memberikan gitu ya tanda panahnya kepada use case logon validation, dan jangan lupa diberikan keterangan include atau keterangan buka kurung include ya, buka kurungnya 2. Untuk extend merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Secara tidak langsung, use case tidak dipengaruhi oleh use case yang lain. Jadi, ketika misalnya use case 1 ada use case yang kedua, meskipun pada dasarnya ada relasi atau ada asosiasi dari use case 2 ke use case 1, namun di use case 1 itu tidak menjadi syarat tertentu. Gitu ya. Tidak dikenai syarat yang mutlak harus melakukan apa yang dilakukan pada use case 2. Saya akan berikan contoh di sini ada nasabah, dia membuka rekening. Nah, ketika dia buka rekening, di sini ada use case atau fungsionalitas untuk buka deposito. Nah, buka rekening ini, gitu ya, buka rekening ini nggak selalu buka deposito. Tapi untuk melakukan buka deposito, minimum dia harus melakukan pembukaan rekening. Jadi, ketika kita menggambarkan buka rekening, nggak perlu buka deposito pun, it's okay, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau mau buka deposito, mau nggak mau dia kan harus buka rekening dulu. Tapi kalau buka rekening, nggak boleh buka deposito. Lain hal dengan yang tadi, yang include. Kalau include tadi, ketika ingin membuka rekening, dia harus melakukan pencatatan data pribadi. Kalau nggak melakukan pencatatan, nggak akan bisa membuka buku rekening. Itu ya. Asosiasi untuk generalization atau inheritance antar aktor, ini menyatakan adanya pewarisan antar aktor. Contoh yang ada pada layar Anda, ini menyatakan bagaimana international student mewarisi apa yang nanti akan dilakukan oleh student dalam melakukan enroll student. Jadi, gambar di mana adanya aktivitas yang dilakukan nanti pada enroll international student, gitu ya, secara tidak langsung itu juga akan dilakukan oleh student. Sehingga secara sederhananya international student akan memberikan notasi ya inheritance tanda panah dengan kurung tertutup kepada student gitu ya. Jadi ketika student melakukan enroll student nanti akan ada relasi enroll in seminar dan enroll family member. Internal student juga akan mendapatkan hal tersebut gitu ya. Untuk penggambaran yang lebih mudah untuk ditangkap maksud atau pesannya, kita hanya memberikan pewarisan saja, inheritance saja, itu sudah cukup. Nah, kemudian ini bicara tentang sistem boundary box. Pada dasarnya ini opsional, bisa digambarkan atau tidak, namun idealnya ini digambarkan untuk menyatakan bahwa sejauh mana sistem kita digambarkan, gitu ya. Adanya batasan melalui notasi kotak yang biasanya digambarkan secara vertikal. Dan juga di dalam box itu nanti akan terlihat ketika sebuah fungsionalitas ditutup gitu ya, kita harus memberikan nama sistemnya apa. Nanti kan ada namanya gitu ya. Dan di mana di sisi luarnya kita gambarkan aktor-aktor yang terlibat. Nah, ini contoh dari notasi-notasi use case. Nah, notasi use case ini ada aktor, ada use case, dan ada juga relasi. Di mana relasi dari antar aktor dan use case, dan juga antar use case. Namun yang antar aktor nggak ada. Dan kemudian di sini belum ada sistem boundary box. Nah, di sini ketika Anda sudah menggambarkan use case, Anda perlu juga memberikan deskripsi use case. Nah, ini menyatakan fungsionalitas sistemnya apa. Nah, di sini kan kita bisa lihat
di sini menyatakan tentang functionality system untuk absen. Namanya use case diagram absen. Aktornya apa? Tata usaha, TU, dan administrasi. Ini menyatakan peran atau tugas ya. Peran tugas, bukan jabatan. Deskripsinya, nah, TU mencetak rekap absen, kemudian diserahkan kepada administrasi. Nah, ini deskripsi. Dan nama use case-nya, di sini ada input data absen harian. Ini nama use case. Pun demikian, nama use case-nya harusnya ada juga cetak rekap absen. Nah, ini contoh kedua. Nah, di sini deskripsi use case pengolahan data pegawai dan gaji. Sebutkan nama, aktor, deskripsinya dengan nama use case-nya. Nah, khususnya fokus dari nama use case ini menyatakan tentang include-nya apa. Nah, kalau ada extend nanti gambarkan juga. Gitu ya. Meskipun pada dasarnya nama use case ini harusnya tiga-tiganya dinyatakan. Nggak hanya yang punya relasi include saja. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh dari use case diagram formulir pendaftaran rumah daya. Oke. Kemudian ini contoh lainnya. Ini untuk use case diagram mencetak kwitansi. Ini contoh use case diagram cetak perintah kerja. Nah, ini beberapa contoh dari penggambaran use case. Nah, berikutnya kita akan coba mempelajari tentang bagaimana menggambarkan notasi use case menggunakan Microsoft Visio. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menginstal Visio-nya. Saya asumsikan Anda sudah menginstal Visio. Saya menggunakan Visio 2013. Jadi ketika diklik akan ke layar ini dan kemudian kita klik double klik saja. Kemudian di sini kita pilih shape-nya itu software and database, kemudian ke software dan ke UML use case. Nah, ketika kita klik di sini akan ada notasi-notasi khusus untuk use case. Nah, untuk penggambarannya saya ambil contoh kita akan membangun sistem informasi akademik misalnya. Ini subsistemnya kita memberikan border di sini dengan memberikan nama sistem misalnya informasi akademik. Bisa di sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan lainnya. Kemudian misalnya aktornya kita berikan nama misalnya kepala sekolah. Ini bukan bicara tentang jabatan tapi perannya sebagai kepala sekolah. Kemudian jangan lupa istilah aktor utama dan aktor yang lainnya bukan berarti ada batasan aktor ya, tapi setidaknya menyatakan aktivitas yang terlibat pada berbagai macam use case gitu ya, aktivitas secara aktif maupun pasif. Ini misalnya guru, di sini siswa. Nah, misalnya kita atur dulu adanya use case misalnya. Nah, kita bicara tentang fungsionalitas, di mana fungsionalitas itu jangan lupa menyatakan sebuah prosedur dan diberi nama kata kerja ya. Misalnya melakukan penjadwalan. Nah, ini cukup misalnya. Nanti dia punya interaksi antar use case ke sini. Kalau siswa nggak ada ya, karena yang melakukan penjadwalan itu guru dengan kepala sekolah. Nah, di sini misalnya ditambahkan melakukan pembelajaran. Nah, di sini kita berikan adanya jadwal itu, pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh penjadwalan. Gitu. Tanpa ada penjadwalan maka tidak akan bisa dilakukan. Oke.
dan seterusnya. Misalnya ada oke, ada yang tertinggal. Ini harus ada interaksi ya antara guru ketika melakukan pembelajaran dan juga siswa juga kalau kepala sekolah tidak. Nah, berikutnya misalnya melakukan penilaian. Atau kalau misalnya mau sederhananya, misalnya tulis saja penilaian. Nah, ini. Di sini ada interaksi guru dengan kepala sekolah. Namun perlu diperhatikan, penilaian ini sangat bergantung dari ketika adanya pembelajaran, gitu ya. Jadi penilaian ini kita berikan relasi include dari melakukan pembelajaran. Nah, tidak lupa juga di sini ada interaksi siswa, karena secara nggak langsung siswa pun akan mendapatkan informasi mengenai nilainya. Nah, ini kurang lebih sebuah contoh menggambarkan use case ya, use case. Nanti silakan Anda coba latih diri Anda ketika ada sebuah sistem yang mau Anda notasikan, gambarkan menggunakan use case, berikan penggambaran dan menggunakan editor Visio. Meskipun ada editor yang lain, tapi Visio menurut saya yang paling simpel untuk digunakan. Demikian pertemuan 5 untuk saat ini. Terima kasih.